apakah tetap dihitung sebagai misalkan atau berat sehingga mendapatkan dosa atau sudah dianggap biasa? Ya. Pertanyaannya, samakah ya orang yang bekerja? Kenapa sama makan kue? Saya tidak sadar makan kue. Batal puasaku. Sama minum dulu. Iya. Samakah orang yang mencari-cari pekerjaan berat dengan orang tiba-tiba kena pekerjaan berat? Tidak sama. Ya, maka yang dimaksud ulama tadi adalah dia mendapatkan pekerjaan berat itu tiba-tiba. Ya, umpamanya dorong mobil dia. Ya, ini contoh sederhana saja. Dorong mobil. Atau dalam perjalanan tiba-tiba musuh menyerang. Ya. Perang ini berat atau tidak? Berat sekali. Ya, maka dia dibolehkan untuk berbuka. Ya, dan pekerjaan berat yang tiba-tiba. Adapun yang dicari-cari, ya, karena memang dia mencari nafkah, ya, maka rezeki Allah luas. Carilah pekerjaan yang membuat kita dekat kepada Allah. Ya, jangan sampai pekerjaan itu ya menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka jawabannya bahwa pekerjaan yang memang sering kita lakukan dan ia berat, umpamanya angkat pasir di kali, ya seperti di Tinggede sana, ya, jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3, jembatan buaya, ya, itu pekerjaan berat, ya, yang membuat dia untuk masuk ke dalam air berkali-kali, ya kan? Adakah di sini juga begitu? Iya. Maka itu tidak ada keringanan baginya untuk berbuka, ya, untuk tidak berpuasa. Begitu juga pekerjaan berat yang lain, ya. Ya. Jadi harus dibedakan antara pekerjaan yang diadakan dengan tiba-tiba berat. Ya, seperti umpamanya dorong mobil, ya. 5 kilo dorong mobil. Ya, baru cuma dia dan istrinya bersetir, dia dorong. Ya. Umpamanya atau dorong motor. Ya. Dari Santigi sampai ke sana lagi? Sampai Lambunu. Nah, itu berat itu dan dia tidak sengaja, ya. Jadi pekerjaan berat tidak sengaja. Ya. Atau tiba-tiba ya lagi berparkir mobil, ya. Blong. Ini saja yang mungkin terjadi, ya. Blong rem, akhirnya dia batongkar terus. Tiada teman ini. Ya, sudah 2 jam batongkar karena ototrek ini. Ya, umpamanya. Ya. Capek dia butuh berbuka, sedangkan ini orang soleh ini. Ya. Bukan cuma sudah haus, sudah biru bibir. Ya, maka dia boleh untuk berbuka, walaupun wajib baginya untuk mengqadha. Jadi ulama membedakan antara pekerjaan yang ya dicari-cari beratnya, ya, walaupun itu tuntutan kehidupan, ya, dengan pekerjaan yang tiba-tiba dia dilakukan berat, ya. Sama supir rental. Ya. Coba. Mana lebih berat supir rental dengan orang yang berjihad di bulan Ramadan? Ya. Ya. Sebenarnya ada pelajaran yang saya mau sampaikan, cuma waktunya kita tidak cukup. Ketahuilah bahwa kebanyakan perang Nabi SAW itu di waktu Ramadan. Mana lebih berat? Ya. Ini kita orang baku potong ini. Ya. Berjihad ini. Ya. Di zaman Nabi itu mereka berjihad. Ramadan, perang Badar, bulan Ramadan. Ya. Di padang pasir lagi, di Madinah tiada keran. Ya. Makanan juga tidak ada. Maka ya sangat beda jauh, ya. Jadi itu patokannya. Itu patokannya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, habis. Ya, saya jawab yang di kertas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengeluarkan fidyah, ya, bagi orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa? Ya. Keluarkan, ambil beras, kasih keluar. Ya. Hah? Iya, takarannya satu orang, ya.
untuk satu orang saja. Ya. Jadi kalau puasanya 30 hari, ya 30 orang. Ulama kita membagi nih. Kalau jika dia punya kemampuan ya untuk langsung memberikan 30 boleh. Ya, 30 hari umpamanya fidyah. Ya, karena orang tuanya tidak 30 hari tidak bisa puasa, langsung satu kali kasih. Ya. Tapi jika dia tidak mampu cuma dicicil setiap hari satu sampai 30, ya, maka itu juga boleh. Ya, itu juga mungkin maksudnya. Ya. Andaikan saya tambah, tidak mampu dia fidyah juga. Sudah dia tidak mampu berpuasa. Juga susah. Ya, jangankan fidyah. Sahur saja dia tidak bisa, berbuka saja dia setengah mati. Ya, bahkan dia orang termiskin di kota itu, maka ya tawakal Allah, tidak usah apa-apa. Ya. Karena keadaannya seperti hadis seorang badui tadi, ya, yang tengah hari mendatangi istrinya, ya, kemudian dia, ya Rasulullah halaktu. Ya. Coba lihat hadis itu. Ketika seorang badui mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, saya binasa. Kenapa? Aduh, terjadi ya Rasulullah. Ya. Ya. Saya telah menyetubi istri saya. Kalau begitu, puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan satu hari tak colok. Ya, kira-kira begitu ya. Ya Rasulullah, sedangkan satu hari saya setengah mati. Ya, kalau begitu berikan makanan. Ya. Shaum syahrain mutatabi'aini. Ya. Kemudian berikan makanan kepada orang miskin. Rasulullah, tiada uang. Ya, kalau begitu ambil ini, ya, berikan kepada orang miskin. Rasulullah, siapa yang miskin? Cuma saya yang paling sini. Ya. Kalau begitu kondisinya, pertanyaan tadi ini, ya, sudah dia tua, ya, baru tidak mampu berfidyah juga, maka ya kaum muslimin sekitarnya ya bantu dia berfidyah, dia kasih makan dirinya sendiri. Ya, kalau begitu kasusnya. Cuma pertanyaan tidak begitu, cuma saya tambah-tambah. Ya, kapan masa berakhirnya haid? Haid perempuan, walaupun saya tidak haid, ya, itu tidak akan pernah berubah. Ya, ada wanita Quraisy 3 hari, ya, wanita biasa 7 hari, wanita luar biasa 10 hari. Ya. Dan biasanya lelaki yang mau melamar cari wanita yang 3 hari dan tidak ada di Indonesia. Ya, hanya wanita Quraisy itu yang haid 3 hari. Ya, dan dia menurut keterangan ulama, wanita Quraisy itu biar 50 tahun masih bisa hamil. 50 tahun. Ya. Kayaknya kalau antum mau mesti punya anak, cari istri Quraisy. Ya, keturunan Quraisy. Ya. Umur 50 tahun masih bisa melahirkan. Ya. Tapi kalau cuma keturunan Kaili, Bugis, Jawa, mungkin ya umur 45 orang kali so ya stop ya. Jadi berakhirnya haid itu tergantung kebiasaannya ya. Kalau kebiasaan pertama haid itu 3, 7, 10 ya, maka itu akan berlangsung sampai dia menopause. Tidak akan berubah ya. Ini perempuan harus tahu ini, laki-laki juga harus tahu juga untuk ajar anaknya yang istrinya. Ya. Jadi waktu haid itu sesuai dengan, dan biasanya ikhwas sekalian, ulama mengatakan kalau neneknya 7, pasti cucunya 7 juga. Tidak akan berubah itu keturunan itu begitu terus, 7 terus. Ya, 7 turunan bahkan sampai 90 turunan kalau ada. Kalau neneknya 7, pasti cucunya juga 7. Ya, maka kondisi kebiasaan wanita 7 hari atau 10 hari, maka hari tambahan yang 7 jadi 8 itu adalah darah istihadah. Yang 10 hari, yang ke-11 hari itu adalah istihadah. Yang 3 hari, yang ke-4 itu adalah istihadah. Maka dilihat kebiasaannya. Jadi tisnya tidak ada, saya tidak bisa mengatakan 4 hari, ya, 8 hari tidak bisa, karena wanita itu beda-beda, ya, adalah masa kebiasaan haidnya. Apakah boleh berhubungan suami istri ketika melakukan safar di bulan puasa? Allahu alam, ya. Saya lupa jawabannya ulama. Ya. Tidak berani saya menjawab kalau saya lupa. Nanti saya japri Ustaz Ustaz Rahmat. Nanti diteruskan sama yang bertanya. Ya. Ulama khilaf sebenarnya.
ya dalam apakah boleh orang yang tidak berpuasa itu berhubungan badan, ya. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh karena di bulan puasa itu diharamkan untuk sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Ramadan, ya. Ada yang mengatakan kalau dia sudah memang sakit umpamanya tapi masih mau, ya. Ada orang sakit tapi masih, ya, kalau soal itu dia tidak sakit, ya. Iya, ya. Justru dia pemicu kekuatan umpamanya, ya. Maka, ya, jadi ini ulama khilaf dan saya lupa yang mana yang kuat. Hah? Mungkin Parigi bangkali. Ya. Soalnya hukum menjalankan puasa pada pasien yang rutin menjalankan cuci darah. Ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan, kesehatan itu kembali kepada dokter. Ulama tidak boleh berfatwa tanpa ilmu dari dokter. Kalau dokter mengatakan, ya, berbahaya baginya puasa, maka ulama harus mengikuti petunjuk dokter. Kemudian yang berfatwa tidak boleh baginya puasa, harus berbuka. Ya. Ya, harus berbuka. Ya, dan ini kembali kepada dokter tadi seperti yang kaidah yang ditetapkan oleh ulama kita. Ya. Jadi kalau berpuasa itu berbahaya baginya, maka dia tidak perlu puasa, ya. Apalagi kalau cuci darah 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, ya. Kalau saya cuci baju 1 minggu sekali, ya. Jadi kembali kepada saran dokter, ya. Jika berpuasa itu boleh, maka boleh dia berpuasa. Tapi jika dia berpuasa berbahaya baginya, maka dia, ya, masuk seperti orang tua yang tidak mampu puasa. Cukup baginya membayar fidyah. Ya, karena penyakit itu ada 2, ibu sekalian. Ada penyakit yurja bur'uhu, ada penyakit la yurja bur'uhu. Ya, ada penyakit diharapkan dia sembuh, ada penyakit tidak diharap sembuh, ya, tinggal membawa mati saja. Nah, yang diharapkan sembuh ini, ya, boleh baginya untuk berbuka tapi wajib qadha. Tetapi orang yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, ya, bukan cuma boleh berbuka, wajib berbuka, ya, karena berpuasa baginya akan mudarat baginya, tetapi setelahnya kafarah, ya, kafarah. Fidyah. Afwan Ustaz, saya pernah mendengarkan hadis bahwa Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya, ya, ini tadi yang kita sebutkan, ulama berbeda pendapat, ya, tetapi jumhur ulama menyatakan, dan itu yang dipilih juga oleh Syekh Utsaimin kalau saya tidak salah, Syekh bin Baz, bahwa orang yang berbekam, ya, menjadi madhinnah, ya, posisi akan menjadi bekam itu posisi untuk melemahkan badan, ya, sama seperti donor darah, ya. Kalau donor darah itu tikus-tikus bangkalin atau kucing-kucing, ya. Ya, kalau dia melemahkan, ya, dan itu hadis tadi yang kita sebutkan tentang berbekam, ya, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, ya, ulama hadis mengatakan kata muhrim itu, ya, tidak ada dalam riwayat, ya, atau menyelisihi riwayat yang ihtajamal hajim wal mahjum yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, maka dia batal puasanya. Adapun, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajamal hajim, ya, karena dulu orang yang membekam itu batal karena bekam dulu pakai mulut, sedot, ya. Sekarang itu pakai kop, ya. Maka yang membekam tidak batal, yang dibekam batal, ya. Dan ini kembali lagi, ini khilaf ulama, dan saya kira yang dipilih jumhur ulama adalah batal, ya. Dan kaidah mengatakan, ya, bahwa pembatal puasa harus dengan dalil, sebagaimana pembatal wudu, pembatal keislaman juga harus dengan dalil, dan ada dalilnya, ya, dan ada dalilnya, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Walid As-Sa'idani, ya. Ikhwah yang bisa bahasa Arab, saya anjurkan untuk dengar ceramahnya beliau, karena penjelasan beliau baik fikih, tauhid, akidah, dan lain-lain ilmu-ilmu yang dia jelaskan itu dikemas dalam bentuk rumus, ya, kaidah-kaidah, jadi mudah, ya, untuk difahami dan
sekaligus membentuk kemampuan untuk bisa menjadi ahli fatwa. Ya, 2 lagi. Tambah lagi. Ya, selang-seling. Ada ikhwah yang mau bertanya langsung? Ustaz Rahmat. Tes lagi, tes. Halo Ustaz. Hah? Boleh. Tapi antum punya kelisa tidak paham. Saya ledo. Pakai bahasa Arab aja, Ustaz. Kita kan kalau berhenti sahur kan Ustaz dengan azan. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, ini kan orang azan sekarang sudah tidak pakai satu penyaturan. Dia kadang muazzinnya itu pokoknya semau dia atau azan. Apakah ini kan ini maksud Nabi itu azan itu kan azan yang memang sesuai dengan aturan ketika fajar kan, ketika sebelum fajar azan. Ini kan ada yang azan kan. Sudah, saya paham. Yang belum masuk waktu azan. Apakah ini dilakukan menjadi patokan kita untuk berpuasa? Ya. Di zaman sekarang patokan azan itu sudah ada panitia yang menetapkannya. Ya. Panitia yang menetapkannya. Ya, seperti pemerintah umpamanya. Ya, atau lembaga tertentu yang ahli ya dalam menentukan waktu sholat bagi kaum muslimin. Ya. Maka setiap orang ketika sudah ada aturan seperti itu, bahkan memang diakui valid, ya, maka setiap muazin wajib mengikuti itu. Cuma yang diperbaiki adalah jam. Ya. Kalau jam, apalagi jam manual, ya, ini biasa salah. Ya. Ini kalau zaman sekarang ya. Tapi kalau jam apa ini? Elektronik, ya, dia akan berubah sesuai dengan posisi kita di mana. Ya, seperti kalau kita ke Jakarta, otomatis dia. Ya. Maka yang harus diperhatikan pertama, ya, bagi muazin adalah dia harus mengilmui kapan masuknya waktu sholat. Maka ini ilmu untuk muazin. Ya. Muazin itu, ya, jalan begitu. Tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Ya, pertama muazinnya bodoh. Ya. Bodoh apa? Bodoh tentang waktu. Paham ini? Ya, apa maksud bodoh? Dia tidak mengerti tentang waktu sholat. Dia cuma lihat jam. Oh, sejam. Padahal jam itu salah. Ya. Maka dia harus mengikuti waktu yang telah ditetapkan. Ya, apalagi itu sudah disepakati oleh ahli waktu. Ya. Dia tidak boleh keluar dari waktu itu. Ya. Maka tidak boleh dia keluar itu. Kalau dia udah gelap, ya, dia tidak lihat, apalagi orang tua. Biasanya kan tak salah. Ya, ada muazin di dekat rumah itu. Ya. Dia tidak lihat jam, cuma melihat apa ini? Cuma kira-kira. Ya. Atau mungkin ya memang karena kebodohan. Ya, dan memang kita, mohon maaf, ya, muazin, ya, kebanyakan muazin kita itu, ya, cuma siapa yang rajin ke mesin duluan. Bukan ditunjuk berdasarkan ilmu, ya, pengetahuannya tentang apa ini? Waktu, ya. Dan tidak boleh itu, tidak boleh gagas suaranya, dia cuma muazin, tidak boleh. Ya. Pokoknya dari seluruh dunia cuma dia yang paling gagas suaranya, tapi dia tidak tahu waktu, tidak boleh. Ya. Maka dia harus mengetahui ilmu azan. Ilmu azan artinya ilmu cara melafazkan azan yang benar dan ilmu waktu sholat. Ya. Tidak boleh ya mengikuti muazin yang sembarang berazan. Ya. Dan wajib bagi orang yang berkuasa ya mengganti tukang azan itu, ya, dia ganti wajib. Ya, karena patokan berbuka atau sahur, ya sekarang kita kan tua masjid. Ya. Kalau pengurus masjid tidak mengerti, sembarang saja yang penting dia lapar. Ya. Ini kacau ini. Ya. Begitu juga dalam penentuan imam sholat. Ya, tidak boleh karena dia sudah haji. Ya. Sudah haji. Baru pulang dari Mekah. Padahal alhamdulillah, ya.
Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dipakai imam ini, ya. Kacau ini. Ya. Karena kesalahan membaca itu ada dua. Kesalahan merubah makna dengan kesalahan yang tidak merubah makna. Ini merubah makna, ya. Tidak jelas panjang pendeknya, hurufnya juga tidak jelas. Ini imam, jadi imam masbuk saja, ya. Imam masbuk saja. Allahu a'lam bishawab. Iya, saya jawab pertanyaan Ahwat ya. Apakah ada dalil yang melarang puasa apa ini? Ganti? Iya. Saya tidak tahu baca satu kata ini ganti atau apa. Ya. Di sini dimulai pada hari Jumat. Ya. Hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naha an saumi al-jum'ah ya illa an yasuma qablahu aw ba'dahu. Yaitu hadisnya. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu melarang seorang berpuasa hari Jumat kecuali ada kecualinya puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Ya. Karena itu larangan puasa hari Jumat menjadi ya ada ruang dibolehkan kalau dia berpuasa hari Kamis ya atau berpuasa hari Sabtu. Ya, adapun kalau dia tidak berpuasa sebelum atau setelahnya itu ya dimakruhkan. Ya, ulama sebagian mengatakan dia dimakruhkan, ya tidak sampai derajat haram. Ya, dimakruhkan. Artinya dia sia-sialah mengerjakan puasa tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ahwat. Ada seorang ibu umur 50 tahun memiliki penyakit MAH ya, yang membuat beliau tidak bisa berpuasa. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau dokter mengatakan penyakit MAH itu ya atau berpuasa akan menyebabkan kambuhnya MAH, ya, maka dia tidak wajib puasa, tetapi wajib baginya fidyah. Tapi dokter mengatakan boleh baginya puasa dengan syarat dia harus sahur. Ya, harus sahur. Wajib dia umpamanya makan ini, ya, umpamanya apa kira-kira, ya. Faidah ikhwas sekalian, di antara ini khusus laki-laki nih, ya. Di antara makanan yang menguatkan untuk menahan lapar, ya, dan tidak untuk orang MAH adalah kopi. Ya. Kopi. Dan saya 2 tahun lalu saya sudah coba itu, ya. Tahun lalu juga sudah coba. Ya, saya coba untuk tidak makan, minum kopi saja 2 gelas. Ya, tanpa gula, ya. Ya. Kopi ini ya. Iya. Saya minum kopi, saya coba, ya rupanya memang kuat ya untuk tahan lapar, ya. Walaupun bukan promosi ini, ya. Bukan cuma saya kalau kemana-mana saya bawa ini, ya. Ya, maka bagi orang yang MAH, jika dokter mengatakan tidak boleh berpuasa karena akan mengganggu kesehatannya, maka dia boleh untuk ya tidak puasa. Ya. Sekali lagi, semua permasalahan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, maka ulama itu pasti akan menuju ke dokter. Kalau dokter mengatakan berbahaya, maka pasti mereka akan mengikuti, ya, menjadikan keputusan dokter itu rujukan fatwanya. Ya. Dan itu termasuk rukhsah, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, ya, ma ja'ala Allahu 'alaikum fid dini min haraj. Itu dalil ya yang dipakai ulama ketika memberikan keringanan-keringanan itu kepada kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Masih ada lagi lisan? Abu Zain? Syekh? Naam. Masalah azan tadi, yang misalkan kita jadi muazin, yang kita maksudnya apa yang kita jadikan penentuan waktu azan, boleh nggak pakai aplikasi di sini? Biasanya kan ada aplikasi itu yang menunjukkan waktu azan. Kalau aplikasi itu adalah aplikasi yang disepakati keabsahannya, bisa dipakai. Nah, pertanyaannya, apakah itu diakui ya oleh ulama umpamanya? Ya. Umpamanya MUI. Ya. Kalau MUI akui itu sebagai patokan, apalagi dicocokkan dengan tanggalan
tanggalan itu adalah boleh, ya, jadi kembali ke situ. Ya. Kembali ke situ. Ya. Maka dia boleh. Tapi kalau dikatakan tidak boleh, tidak boleh. Ya kita kembali lagi hasil kesepakatan ulama. Ya. Apalagi masalah kontemporer dengan HP ini. Ya. Dan saya kira penentuan dengan aplikasi itu bisa dipakai. Ya kecuali mungkin waktu subuh. Ya yang ulama berikhtilaf di dalamnya. Ya. Ya seperti yang dimuat tahun berapa itu, ya. Di majalah Kiblati, dan ada ulama yang coba untuk mengecek kembali tentang itu, rupanya memang ada perbedaan, dan semoga dan itu sudah dibicarakan itu, ya, di kantor DPP pusat. Saya kira ada jadwal-jadwal berkaitan dengan itu. Ya, Dewan Syariah sudah ada. Ya. Cari cepatnya atau cari lambatnya. Nah. itu hawa nafsu itu. Ya. Ya. Jadi banyak patokan. Patokannya yang memang azan sesuai dengan waktunya. Ya. Semua mengaku waktunya. Boleh tanya presentasi. Apa patokannya? Ini jam sepanjang masa. Ini juga sepanjang masa. Jam yang di dinding, ya kan ini jam, ada kesepakatan jam, umpamanya. Pasti HP-nya antum dengan HP-ku ketika dia sama-sama dinyalakan akan tepat, ya, tepat, ya. Tapi kalau jam itu antum sendiri yang kore-kore sesuai dengan jam patokan di belakangnya. Tidak, maksudnya kan berhentilah ketika azan, jadi tinggal merdeka. Dia kalau sahur dia masjid sebelah, kalau sahur dia masjid sebelah, kalau berbuka dia masjid sebelah, begitu ya? Ya gitu. Itu nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu. Umpamanya, ya kita di Wahdah itu kalau kamat atau kalau azan kan biasa subuh agak lambat dari masjid-masjid yang lain. Kalau kita memang ini patokannya itu saja. Jangan nanti maghrib kita pakai masjid sana karena cepat berbuka. Tidak boleh itu. Ya. Makanya itu, ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya. Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman, ya. Ya, ulama menjelaskan bahwa tugas azan, tugas penentuan waktu sholat adalah muazin, ya. Artinya dia harus ilmui tentang ilmu waktu sholat. Adapun tugas iqamah adalah hak imam, ya. Karena itu ini kejadian di banyak tempat. Tidak boleh itu muazin, ya, qomat baru ditunjuk kau. Tidak boleh. Kalau dia qamat baru tidak ada imam, dia yang maju. Tidak boleh itu. Ya, itu menyelisih hadis tadi itu, ya. Al imamu dhamin. Ya, jadi kalau imam ada, qamat. Kalau imam tidak ada, yang qamat maju. Jangan kau tunjuk orang. Ya. Tapi ini kejadian kalau sekiranya yang azan itu memang tidak bagus bacaannya, maju saja, ya. Labrak saja, ya. Kalau itu aman dari fitnah, ya. Apalagi kalau itu masjidnya kita sama-sama. Umpamanya, siapa mau jadi contoh ya? Abu Zain umpamanya. Ya. Abu Zain tidak bagus saja baca Al-Fatihahnya. Apa Abu Zain? Ya. Ya. Tiba-tiba anaknya Abu Zain lebih bagus, maka anak labrak bapak. Ya. Bapakku ini dia punya huruf do ini, tak dia bilang, ya, wala talin umpamanya. Wah. Nah, karena anaknya sudah mengerti dan diajar sama bapaknya, sudah sekolah di Stiba, ya. Akhirnya, anaknya sadar, jangan, ini tanggung jawab saya, ya. Karena saya sudah diajar bapak untuk sekolah jauh-jauh, akhirnya dia maju, ya. Dan dia tidak memberikan, dan itu tidak kurang ajar itu, ya. Karena dia tahu sudah hukumnya bahwa, ya, yang tidak bagus bacaannya atau tidak sesuai dengan makhraj yang benar dalam sholat, umpamanya, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim, ya, gairil maghdubi alaihim waladdallin, umpamanya. Ya, begitu umpamanya bacaannya. Maka ini kacau, tidak boleh, ya. Ya. Labrak saja. Atau bila perlu kalau memang kita berpengaruh,
Om, jangan kau membaca imam. Tidak bagus kau pembacaan. Ya. Bilang saja begitu daripada ya. Karena orang yang punya ilmu tentang masalah seperti ini kemudian dia membiarkan, berdosa dia. Ya, berdosa, dan ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mohon maaf, biar kaum sudah puaji, ya, kalau sudah tahu sadari tidak tahu bacaan jangan maju. Ya, ini juga tabe ini, ya, berdosa kaum biar kaum haji 1000 kali, ya. Tapi kalau tajwid belum betul jangan maju, ya. Hah? Iya, biar saja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana menyikapi tetangga yang tidak salat, tidak puasa? Berdakwah. Ya. Dakwah. Ibu sekalian dan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mengingatkan, ya. Dan kita tidak tahu kapan hidayah itu, ya, menyapa mereka. Ya. Allah memerintahkan kepada kita, bahkan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi ya, dalam dakwah juga kita diperintahkan untuk berdakwah dengan cara yang terbaik. Kafir kau tidak sholat, neraka kau. Bukan begitu, ya, betul itu Pak, ya, dirayu-rayu, ya. Bahkan bila perlu kalau kita memang ada kemampuan, mau kami kasih 500.000 per bulan, 5 waktu sih, begitu, ya. Kenapa orang-orang liberal mampu membeli sebagian ustadz kita, ya? Kan ada begitu, ya. Yang penting pengusaha senang, ya. Akhirnya dia berfatwa sembarangan, ya. Kenapa kita yang punya kemampuan, ya, tidak mampu untuk sogok saudaranya kita? Bukankah anak-anak itu, ya, Nabi SAW, ya, ketika berkaitan dengan puasa Asyura, ya, menganjurkan anak-anak untuk berpuasa. Caranya apa? Disuruh bermain, ya, supaya orang lupa makan dan orang bisa puasa Asyura, ya. Bahkan diperintahkan orang tua untuk bikinkan boneka, ya, supaya melatih anaknya untuk berpuasa. Kenapa yang begini kita orang, ya, sabar sedikit, ya. Dakwah itu butuh proses dan butuh doa kita untuk mendoakan saudara kita, tetangga kita, ya. Walaupun tiap tahun dia umroh, haji, ya, cuma di Mekah dia sembahyang, di Indonesia dia tidak sembahyang, ya, sabar saja, ya, mudah-mudahan hidayah, ya, menapa kita, ya. Yang kedua, kalau kita punya kekuatan, umpamanya Pak RT, Pak RW, ya, Pak RT atau warga yang tidak sembahyang tidak dilayani, ya, umpamanya, ya, bisa begitu, ya. Itu namanya yang kata ulama kita, ma la yaz'u bil Quran jaza'u bis sultan. Yang tidak bisa dirubah dengan Al-Quran, dirubah dengan kekuatan, ya, dirubah dengan kemampuan kita, ya. Umpamanya posisinya di masyarakat, ya. Apalagi kalau bisa disuap-suap dia 500.000 per bulan, setiap subuh, ya, ya. Pas umpamanya sudah 2 bulan, afwan so tiada doi, ya, ya, tidak apa-apa, hati saya sudah terpaut dengan masjid, ya, biar kami tidak kasih, alhamdulillah saya sudah berubah, ya, kan itu bagus, ya. Jadi untuk apa sekarang, apalagi sekarang sudah ada donasi-donasi yang kita coba kumpulkan, coba itu suap-suap itu orang yang malas-malas sholat itu, ya, biar saja habis uangnya kita untuk buat dia sadar, ya, yang penting dia sadar. Bagaimana dengan haid yang sudah berhenti pada hari ketiga, lalu ia beribadah kemudian hari keempat keluar lagi, ya, tadi kembali ke hari kebiasaan dia, ya. Kalau hari kebiasaannya itu 3 hari, hari keempat ya suci, ya. Kalau hari kebiasaannya itu 7 hari, hari ke-8 suci, ya. Maka kembali ke hari kebiasaan berapa hari, maka tambahan hari, ya, yang keluar darah setelah kebiasaannya, maka itu disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit, ya, darah penyakit, dan itu bukan darah haid, ya. Dan saya tidak, kalau sebab-sebab istihadah saya tidak tahu, ya. Jadi kembali pada kebiasaan. Masih bisa berpuasa 2 hari sebelum Ramadan, ya. Ada yang disebut dengan yaumus syak, ya, yaumus syak, ya. Nabi SAW ketika menyatakan pelarangan akan saum yaum ba'dahu au qablahu au ba'dahu au yaumain qabla Ramadan,
au yaum qama Ramadan, ya, itu tidak dibolehkan bagi orang yang tidak biasa. Ya. Umpamanya dia baru sadar, baru hijrah umpamanya. Hijrah dalam tanda kutip, ini istilah hijrah ini juga ini, ya. Baru sekarang viral itu, ya. Padahal hijrah itu dia pahami secara makna yang luas, ya. Umpamanya dia baru tobat di bulan Sya'ban, dia mau belajar berpuasa, ya. Pas-pas, ya, tanggal 15 Ramadan, 15 Sya'ban dia sudah sadar full, ya, dia coba mau puasa-puasa, tiba-tiba bertepatan dengan hari Syak itu. Maka ini ulama kita menyatakan, ya, orang yang tidak biasa berpuasa, ya, tidak boleh baginya untuk berpuasa di hari yang diragukan itu, ya. Kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, ya, dia berpuasa pada bulan Ramadan, ya, hampir dikatakan penuh di bulan Ramadan walaupun tidak penuh. Allahu a'lam bishawab. Sekira itu beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab. Kalau masih ada lagi, masih ada sedikit waktu. Tidak ada, ya? Saya baru bertemu ini ikhwas sekalian dengan dua orang teman saya nih, ya. Ustadz Muhtar dengan Ustadz Ismail, ya. Ini sama-sama dulu di Mahat Albir, ya. Ustadz Muhtar ini saya punya kakak senior, ya, kakak kelas. Adapun Ismail sampai ada kelas, biasa suruh-suruh dia, ya. Tuaka kita ini, tuakanya kita ini, ya. Jadi kalau tidak lagi pertanyaan sekalian, bisa kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis, ya. Saya kira mungkin ketua DPD, ketua kita Ustadz Rahmat bisa mungkin memudahkan ikhwah kita, akhwat kita, mungkin bisa, ya, dibantu dengan kalau ada naskah-naskah puasa, ya, bisa dibagikan, ya, mungkin dengan ada infak sedikit, ya, apa-apa, ya, sebagai bekal kita setiap Ramadan kalau memang tidak ada, ya. Jadi ada buku praktis, ya, puasa untuk membantu masalah-masalah kita, ya. Walaupun sesungguhnya kalau kita ini punya kemampuan bahasa Arab, ya, minimal, ya, alhamdulillah kalau dalam bahasa Arab itu biar cuma kartu-kartu, stiker-stiker itu, ya, ada, ya, ada. Seperti di HP saya ini ada stiker, ya, cuma satu lembar itu ada 10, ada 20 persoalan-persoalan kontemporer sudah disimpulkan di situ, ya. Itu dalam bentuk bahasa Arab itu lengkap, ya. Makanya kita, ya, mudah-mudahan ketua DPD bisa buat program bahasa Arab untuk seluruh ikhwah, ya, apalagi di sini ada Ustadz Agus, ya, hafizahullah taala. Baik, ikhwah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya, dan agenda apa ini selanjutnya mungkin untuk kepenelitian kami serahkan kepada moderator untuk menutup acara ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Ustadz Yani, ketua DPW kita, ya, dan orang tua kita di Palu, kiai kita, ya, titip salam untuk antum semua. Dibilang semoga saya bisa berkunjung ke situ juga, insyaallah. Ya, beliau baru pulang dari Toli-Toli, ya, Musda Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.